Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Al-muhtaram wal mukarram, yang saya hormati dan yang saya muliakan, guru kita, siapa lagi kalau bukan Al-Ustaz Didi Sadali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahkan hidup beliau. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rizki kepada beliau yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat dan pada diri Al-Fakir khususnya, tidak mengurangi apapun. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan para nikmat-nikmatnya, iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Bu, boleh nanya gak ini Bu? Banyak di antara kita Bu, Pak, ya Allah, saya tahu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak sekali nikmat-nikmatnya, betul atau betul Bu? Pak. Akan tetapi banyak di antara kita, siapa? Al-insan, manusia di antara kita yang lalai, yang lupa akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita gitu, betul atau enggak Bu? Betul kan? Saya juga tahu bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ataupun ibu-ibu hidup di dunia ini merasakan yang capek, yang sangat-sangat capek, betul atau enggak Bu? Dan ataupun bapak-bapak capek, dan begitu pun juga saya sebenarnya capek. Capek ngapain? Capek menuntut ilmu din. Apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya di sini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya di sini mayalik, apa dalam bahasa Arab tidak pantas. Kenapa? Dikarenakan ada yang mulia, ada yang kita hormati. Siapa? Guru kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Didi Sadali. Akan tetapi berhubung ini adalah amr, apa? Perintah min walidaini, daripada orang tua saya, abah saya ataupun ibu saya, insyaallah sami'tu wa ata'tu. Insyaallah saya mendengarkan dan mentaatinya. Dan alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang tadi saya bilang, kenikmatan yang belum tentu kenikmatan itu diberikan kepada orang lain. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita, betul apa betul Bu? Banyak di antara saudara kita yang di sana mereka belum tentu apa
melihat dengan matanya sendiri. Mereka masih susah, ya Rabbi, ya Rabbi. Kenapa Anda begini? Kenapa gitu? Tapi alhamdulillah kita masih bisa diberikan kenikmatan penglihatan. Kita masih bisa diberikan pendengaran yang masih utuh. Dan belum tentu di antara kita yang mensyukuri daripada nikmat-nikmat itu. Bahkan ketika itu, Bo ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya akan menceritakan bukannya Al-Fakir di sini untuk menggurui ataupun mengajari daripada bapak-bapak, ibu-ibu ataupun Ustadz di Sadari, akan tapi khususnya ini lebih khususnya untuk diri Al-Fakir sendiri. Ini sebagai tasjiat, sebagai penyemangat untuk kita. Bagaimana salafus saleh, orang-orang ketika tabi'in, zamannya para tabi'in, beliau itu ketika beliau diberikan musibah, ketika beliau diberikan hal-hal yang tidak enak oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau katakan? Alhamdulillah. Kenapa beliau katakan alhamdulillah? Alhamdulillah, anak masih diberikan kenikmatan yang mungkin kenikmatan ini tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Mata ataupun kaki kita mata kita yang tidak bisa melihat, ataupun kaki kita yang tidak bisa berjalan. Alhamdulillah. Apakah beliau katakan alhamdulillah, anak masih punya kaki, dan kaki anak ini satu masih utuh. Dan belum tentu, siapa tahu masih ada orang yang tidak punya kaki sama sekali. Alhamdulillah. Bayangin, itu adalah orang-orang salafus saleh, orang-orang yang soleh, yang selalu menikmati, yang mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Kalau kita mabuk, Pak, ibu-ibu, kita nih sebagai insan, sebagai manusia yang kadang-kala lupa mensyukuri apa yang kenikmatan Allah. Itulah bagaimana ketakwaannya orang salafus saleh setelah para sahabat, setelah para tabi'in. Itulah ulama-ulama terdahulu yang mengajarkan kita bagaimana cara mensyukuri. Itu Bapak-bapak sekalian. Dan jangan lupa pula, marilah kita bersalawat kepada habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan daripada kemuliaannya, daripada keagungannya, menciprati kemuliaan keagungannya kepada kita. Siapa kita? A'immah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, andai kata Bu, semisalnya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan, tidak diutus sebagai umatnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yumkin, tidak mungkin Ramadan itu akan mulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, ma yumkin. Apa kata Nabi? Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Apa syahri? Bulanku. Wa amma Ramadan, dan ada bulan suci Ramadan, syahrul ummati, bulan umatku. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking mulianya, saking agungnya, saking beliau mencintai daripada umatnya, sehingga beliau muliakan daripada umatnya. Beliau ma'arada, bayangkan bapak-bapak, ibu sekalian, ma'arada min ummati finnar. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ridha ma'arada min ummati finnar. Bahkan dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau kisahkan? Ketika beliau masih sakaratul maut. Ini beliau ketika sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian, beliau sakaratul maut masih memikirkan siapa? Masih memikirkan siapa? Umatnya.
Bisa memikirkan siapa? Umatnya. Itu Nabi Muhammad SAW yang setiap saat tidak lepas dari memikirkan umat saya. Bagaimana misalnya ketika beliau sekaratul maut sudah di ujung daripada leher beliau, udah pengen dicabut nyawa beliau, beliau bertanya, ya Jibril, kaifa ummati? Bagaimana perusahaan kita? Ya Jibril, kaifa ummati? Bagaimana umatku? Bagaimana umatku ya Jibril? Seketika itu pula Nabi Muhammad SAW menangis. Yang jadi pertanyaan bapak-bapak ibuku sekalian, apakah kita sudah sepantasnya? Apakah kita sudah sepatutnya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Semoga kita selaku umatnya diberikan syafa'atul uzma fi yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibuku sekalian, sekarang Al-Fakir di sini untuk tidak lain dan tidak bukan khususnya yang tadi saya Al-Fakir bilang untuk menasehati diri Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW apa yang dikatakan tadi? La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi, sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita ma yata'allaq bil akhlaq, yang berkaitan dengan akhlak. Ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk saling mencintai. Bahkan ditegas kalau Nabi la yu'min, tidak beriman di antara kalian hatta yuhibbu, sampai mencintai, yuhibbu li akhi, mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kala kita lupa untuk mengamalkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran zaman sekarang yang sudah lalai, yang banyak, yang kadang-kala aktar minhum, banyak di antara mereka yang kadang-kala turun imannya, yang kadang-kala naik imannya. Itulah zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak pegang daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita apa? Untuk saling mencintai, untuk saling menghargai. Jikalau ada daripada saudara kita, jikalau ada daripada teman-teman kita, jikalau ada daripada keluarga kita yang marid ataupun orang yang perlu, orang yang butuh kepada kita, maka kita lebih utamakan. Ada suatu kisah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berdakwah di Makkah, setiap beliau melewati daripada rumah si Fulan ini, beliau posisinya masih belum masuk Islam. Rumah si Fulan, beliau ketika lewat ada Fulan, apa? Diludahi Rasulullah melundahinya. Bayangin bapak-bapak ibu sekalian, andai kata kalau kita seperti Rasulullah, kita mau ngapain? Pasti kita, ini orang apa sih? Mau rasanya pengen ditipuk ataupun apa bapak ibu sekalian. Andai kata ini bukan kita, ini kita, mungkin kita merasa kesal. Tapi beda halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah bapak ibuku sekalian, yang mana ketika Rasulullah SAW menyeberangi, melewati daripada depan rumahnya, ini posisi tetangganya beliau. Siapa? Tetangganya Nabi Muhammad SAW. Ini bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk saling mencintai, untuk saling menghargai, bahkan bukan di antara kita. Ini sangat-sangat yang paling dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW lewat dan menyeberangi rumahnya, beliau dicaci maki, diludahi.
Ketika beliau diludahi, dan begitu pun setiap hari. Ketika Nabi Muhammad SAW lewat, ketika Nabi Muhammad SAW melintasi daripada umatnya, daripada orang ini, daripada tetangganya, beliau pasti diludahi, dicaci maki, dikatai. Tapi ketika beliau mendengar, beliau ketika beliau mendengar daripada mana si fulan, beliau setiap hari ketika saya lewat daripada rumahnya, ini posisinya tetangganya bapak ibu sekalian. Ini ketika Nabi Muhammad SAW melewat melintasi daripada rumahnya, mana dikatakan mana si fulan. Ketika itu Rasulullah kembali dan bertanya kepada sahabatnya, wahai fulan bin fulan, mana si fulan yang setiap hari mudahiku, mana si fulan yang setiap hari mencaci makiku, mana beliau? Ya Rasulullah, apa yang kata sahabat itu? Ya Rasulullah, dia marid ya Rasulullah, dia marid. Apa dikatakan Rasulullah? Wahai sahabatku, mintalah kepada istriku, ambillah hadiah yang terbaik untuknya. Akhirnya ketika itu diambil hadiah terbaik, dan Rasulullah SAW datang ke rumah beliau. Ini sebagai akhlak yang Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita. Bagaimana saling mencintai, bagaimana saling mengikat ukhuwah, menjalin silaturahim di antara kita. Inilah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, mengetuk pintunya, tak. Apa yang dibuka oleh bapaknya? Abul Qasim. Limada ya Abul Qasim? Kenapa wahai Abul Qasim? Kenapa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW, julukannya Abul Qasim. Kenapa Nabi? Ketika Nabi Muhammad SAW masuk, anak ingin menjenguk daripada siapa? Anaknya. Ketika Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh bapaknya, datang Nabi Muhammad SAW membawakan hadiah yang terbaik. Ketika udah datang seorang ini yang setiap hari mencaci maki Nabi, setiap hari yang meludahi Nabi, ketakutan. Kenapa? Dikirain Nabi Muhammad SAW akan membunuh. Padahal enggak. Padahal Nabi Muhammad SAW ingin memberikan hadiah kepada si fulan yang setiap hari mencaci maki Nabi, yang setiap hari menjelek-jelekan Nabi, yang setiap hari meludahi Nabi ketika Nabi Muhammad SAW. Apa kata fulan ini yang lagi marid, yang lagi sakit? Apa? Wallahi. Apa bila katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau bersyahadat, Bapak Ibu sekalian. Beliau bersyahadat. Siapa? Orang yang setiap hari mencaci maki Nabi, orang yang hatinya itu dahulu membenci Nabi, akan tetapi jadi mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini adalah suatu bentuk kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Walaupun mereka bukan umatnya Nabi, walaupun mereka bukan umat Islam, bukan daripada golongan kita, akan tetapi Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan kita, Bapak Ibu sekalian. Selalu mendoakan kita. Bahkan di dalam hadis ketika Fatimah Zahra melewati daripada kamar Nabi Muhammad SAW, beliau mendengar daripada ayahku. Siapa? Nabi Muhammad. Ketika beliau itu mendoakan Nabi Muhammad SAW sampai nangis, Bapak Ibu sekalian. Beliau mendoakan kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyimpan doa yang mustajab, menyimpan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan doa yang ijabah, yang pasti itu ijabah. Tapi Nabi Muhammad SAW enggak. Nabi Muhammad SAW beliau tidak mikir keluarganya, beliau tidak mikir dirinya, beliau tidak mikir para sahabat-sahabat sekitarnya, akan tetapi beliau memikirkan daripada umatnya yang khususnya. Beliau memikirkan sahabatnya, memikirkan sahabatnya, akan tetapi khususnya untuk umatnya. Kenapa? Ketika dalam suatu kisah ketika Nabi Muhammad SAW safar sama sahabatnya, sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kenapa kamu merenung wahai Rasulullah? Apa yang katakan Rasulullah? Wahai sahabatku, ana memikirkan daripada umatku, memikirkan daripada orang-orang yang aku cintai, akan tapi ana ya sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tidak bisa menjumpainya, tidak bisa menemukannya. Kenapa? Karena umat-umatku itu akan ada ketika aku sudah tiada. Itulah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita apa itu kecintaan, apa itu menjalin hubungan kita kepada saudara-saudara kita. Maka kita sepantasnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman, yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jaruhu. Nah, ini yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka muliakanlah tetangganya. Tapi alhamdulillah, saya melihat daripada gang blok gang 78, masya Allah, yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yanzilur rahmah, turunkan rahmatnya, dikarenakan kita yang setiap hari, yang walaupun kita akan tapi banyak di antara kita yang tidak mengetahui ilmunya, akan tapi banyak di antara kita yang tidak mengetahui ilmunya. Padahal yang kita lakukan itu setiap hari apa? Memuliakan daripada tetangga kita. Kadang-kadang kita ada rezeki, Bapak Ibu sekalian, ada rezeki kasih tetangga kita. Ketika ada orang yang marid dan tetangga kita yang sakit, kita jenguk. Kita tanpa sadar bahwasannya apapun yang kita lakukan yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak, oleh kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, itu kita tidak sadar bahwasanya yang telah diajarkan mereka itu adalah akhlakun Nabi, akhlakun Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran zaman sekarang itu sudah banyak di antara pemuda-pemuda zaman sekarang, bapak-bapak ibu sekalian, banyak di antara mereka yang lupa. Yang bukan lupa, banyak juga yang lupa, akan tapi banyak yang tidak mengetahui daripada mereka. Kenapa? Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ketika akhir hayatnya, sahabat meminta, ya Rasulullah, awsini, diajarkan akan wasiat. Di antara wasiatnya beliau apa? Peganglah teguh sunnah-sunnahku. Kenapa? Andai kata kalau misalnya ketika Rasulullah SAW tidak meninggal, beliau Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta, beliau Rasulullah SAW tidak meninggalkan berbau dunia. Kenapa? Karena itu tidak akan selamanya, bapak-bapak ibu sekalian. Dunia itu hanya seperti sayap nyamuk, dan dunia ini tidak akan selamanya. Bahkan bagaimana beliau mengajarkan kita ketika di dalam dunia, gigitlah sunnah-sunnahku, dalam artian peganglah teguh sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan banyak bapak-bapak ibu sekalian yang sudah lepas, yang sudah lupa, bahkan yang dia tahu sunnahnya Nabi, akan tapi mereka lalai. Bapak ibu sekalian, itulah yang diajari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW saking cintanya, ini bapak-bapak sekalian, saking cintanya, saking beliau ingin rindu kepada siapa? A'immati. Siapa? Umat-umatnya. Inilah Rasulullah. Andai kata bapak-bapak sekalian, Rasulullah tidak memperdulikan daripada umatnya, bagaimana dengan nasib kita? Wahai bapak-bapakku sekalian, wahai ibu-ibuku sekalian, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW itu saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini
adalah suatu bentuk yang Nabi Muhammad SAW yang mana kita tanpa sadari bahwa Bapak Ibu sekalian ini adalah sebagai bentuk daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita bisa menghubungkan tali silaturahim kita dengan setiap hari mengadakan pengajian bulanan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita tanpa sadari ternyata Bapak Ibu sekalian ini adalah suatu sunnah yang dimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling mencintai, saling menghormati. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, laisa minna. Ini bahkan Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, laisa minna, bukan daripada kita. Bukan daripada kita, maksudnya bukan daripada golongan Nabi. Nabi tidak menganggap mereka itu umatnya. Naudzubillah. Andai kata Nabi tidak menganggap kita umatnya, kita lantas menolong kepada siapa? Kita tolong kepada siapa? Nabi tidak menganggap pada kita. Makanya Nabi Muhammad SAW mempertegaskan dalam hadis, laisa minna, bukan daripada golongan kita, bukan daripada kita, bagian kita. Man lam yarham, seseorang yang tidak menghormati saghirana, orang-orang kecil, saghirana walam yu'akkir kabirana, dan tidak menghormati orang-orang besar, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan adapun kita, saya pun alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk meneruskan pendidikan saya di pondok pesantren Dalwa. Alhamdulillah, sehingga saya di sini khususnya pribadi untuk saya sendiri yang saya bilangin bapak-bapak, ibu-ibu, saya khususnya untuk menyehat memberi nasihat kepada diri Al-Fakir sendiri. Dan umumnya yang insya Allah jikalau emang daripada omongan Al-Fakir, daripada ini bukan omongan Al-Fakir sebenarnya, daripada hadis Nabi Muhammad SAW masuk daripada fi qulubina, daripada dalam hati-hati kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala yanzilur rahmah alaina, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita dikarenakan kita sedang membicarakan, bukan sedang membicarakan, akan tapi kita sedang memberi daripada perkataan yang mulia. Siapa? Perkataan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu diingat. Semoga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jikalau dalam perkataan, dalam lisan Al-Fakir sendiri yang banyak salahnya, itu wajar Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Al-insan mahal khata' wa nisyan. Manusia itu mahal khata', tempatnya salah, wa nisyan, dan pelupa. Maka tidak heran kita qadarullah, takdirnya Allah sudah menentukan gini. Kadang-kadang kalau kita salah dalam lisan, salah dalam perkataan kita, itu wajar. Kenapa? Karena kita insan, bukan Nabi Muhammad SAW, bukan nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ma'asum tanpa adanya dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang insya Allah kenikmatan di antara yang paling mulia menatap syabab Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yanzilur rahmah fi hadzal makan mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya di tempat yang mulia ini, dikarenakan kita yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya, subhanallah walhamdulillah. Dulu pertama kali saya mendengarkan azan ceramah di depan kita, terus terang saya nangis. Di pikiran itu saya nangis. Kenapa?
gak mudah menyampaikan tausiah di depan ibu-ibu, di depan bapak-bapak. Mungkin apapun yang disampaikan oleh Ananda Fadil tadi, seringkali juga kita dengarkan tausiah guru-guru kita, seringkali juga kita dengarkan ceramah-ceramah. Mustahil kalau tidak, karena umur kita saat ini tuh rata-rata di atas 40. Mungkin di bawah 50 sedikit. Yang di atas 50 mungkin cuma satu. Maaf deh.